Karena ada juga yang kita punya tim yang let's say mereka tuh lebih muda. Ya, lebih younger lebih junior lah ya, bukan lu. Lebih junior lah timnya. Jadi kan kalau project-project akal kelasnya lebih tinggi, gua nggak bisa masukin ke sana. Jadi project-project udah tahu. Nggak bisa masukin ke lu. Karena lu nggak bakal bisa jadi senior. Dosers, selamat datang di Dose Creative Channel. Saya Junior Sumantri. Dengan Mario Utama. Sebelum kita akan memulai tentang creativity in business dan business owner dan macam segalanya di kreativitas itu, aku ingin mengucapkan Happy Father's Day. Thank you. Anda juga Happy Father's Day. Kita ini ayah, dua-duanya ayah nih. Yoi, untuk semua ayah, papa, papi, bapak, siapapun yang you name Om. it, daddy, om. Tiba-tiba om. Terima kasih sudah gitu ya. Iya. Ada juga yang om mungkin wakilnya. Terima kasih buat semua kerja keras dan kasih yang kalian pancarkan di kehidupan sehari-hari untuk keluarga. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day, bro. Sama, you juga bro Junior. Nah, ini kita tadi ngomongin Kita tentang hari ini mau ngomong apa? Mau ngomong tentang anak atau kita ngomongin tentang sistem bapak. sistem bapak? Oke. Iya, siapa tahu ya, biasanya kan kita as a father, as a leader gitu ya. Kan kita pasti akan building something di keluarga maupun di bisnis gitu. Betul. Nah, biasanya kalau kita udah membangun sebuah perusahaan dan yang gue tahu dari lo juga bahwa perusahaan yang berjalan itu tidak akan bisa berjalan tanpa sebuah sistem. Karena kalau lo sempat mention juga ada di podcast sebelumnya, Mario sempat bilang kalau lo ngebuat perusahaan tapi lo masih jaga di situ kayak jaga warung, itu bukan bisnis. itu bukan bisnis. Itu bukan bisnis. Itu pretty much ya lu adalah bisnisnya. Iya, betul. Seperti itu sih. Iya, dan itu nggak tahu kalau kayak gitu nggak bakalan bisa besar. Kalau menurut gua lu akan bisa besar tapi perusahaan itu tergantung dengan lu. Jadi itu basically that company selalu depend on you. Ya, Seperti itu loh. Andai kata kalau misalnya kita mau grow seperti kayak kita lihat ya, big company seperti kayak perbankan. Ya perbankan itu kan boleh bilang udah nggak tahu siapa pemiliknya. benar. Right. Nah, those companies pasti sudah punya sudah punya struktur ya, di mana tuh secara organisasinya itu akan bergerak dengan baik ya. Boleh bilang udah kayak militeri lah. Iya. Seperti kayak perusahaan itu udah seperti kayak formasi militeri. Jadi nggak bisa cuman hanya kalau misalkan pemimpinnya ada baru menang keperangan, tapi pemimpinnya nggak ada, tentaranya kehilangan arah. Iya. Gitu. Nah itu sebenarnya bukan yang nggak bisa besar, ada juga. Misalkan in the old days, ini misalkan kalau misalnya kita lihat dari kisah orang tua kita ya, rata-rata mereka juga perjuangnya sendiri. Tapi dengan kapasitas mereka berharap begitu kan, banyak anak banyak rezeki, bukan banyak anak banyak yang bisa bantu, ya kan? Atau enggak zaman dulu konsepnya adalah banyak istri juga kan, ya kan? Iya. Jadi supaya istri ini bisa pegang itu, istri itu bisa pegang divisi ini. Benar. Itu kan mindset zaman dulu tuh. Kalau misalnya kita lihat kayak mindset peranakan, ya kan, seperti kayak di mana kan yang orang merantau dari China ke mana ke Thailand, ke Malaysia, ya kan, dia punya istri banyak. Mindset mereka adalah karena istri bisa dipercaya, jadi mereka itu adalah menjadi sosok di mana sistem ya. Tapi sistem dengan kawin lah itu, sistem dengan menikah ya itu dengan daging. Iya, itu menarik sih sebenarnya. Banyak juga di. Jadi yang mana nih menariknya nih menikahnya? Bukan. Historinya. Oke. Coba tahu nih. Kadang-kadang nih dia mancing-mancing. Nggak kepancing, bro. Coba tahu nih papanya mau punya istri berapa lagi. Ya, jadi kalau gue lihat yang that you build Rubik's Cube ya, itu kan itu pasti ada sistemnya, bro. Nah, tapi yang gue pengen tanya tuh, lu pernah nggak sih kayak ngerasain lu kerja keras banget gitu? Yang gue yakin kayak lu nggak pernah kayak Kerja keras banget. Maksudnya pas lu pas ada Rubik's Cube gitu, lu kerja keras di awal-awal sih ya. Depending sama lu semua gitu. Di satu saat iya. Oke. Di satu saat memang itu mesti ada. Pasti melalui itulah. Di satu saat itu kita memang berkembangnya usaha, pasti itu yang akan kita alami ya. Seperti itu sih. Itu inevitable pasti ada. Iya. Seperti itu loh. Startup pasti ada. Pasti ada. Karena kan memang kan kalau misalkan kita mendapatkan orang yang bisa sesuai dengan apa yang kita mau, dengan percayaan kita mau, dengan apa hasil yang kita mau, itu susah banget sih. You know, is pretty much everybody has their own way, ada dia own belief terhadap sebuah apa yang mereka lakukan seperti itu kan, atau yang mereka usahakan itu. Memang itu nggak bisa kamu benar-benar taruh plek-plek seperti itu. Iya. Ya kan, kayak misalnya lu punya mobil, belum tentu orang yang pakai mobil lu sayang seperti kayak lu bagaimana lu merawat mobil lu sendiri. Benar. Kan orang lain belongingnya mungkin belum ada. I like that word, belongingnya belum ada.
Seperti itu sih. Yes. Jadi kalau misalkan kita tidak mau kerja keras oke. Tapi ada yang membantu yaitu sistem gitu kan ya. Sistem mesti ada. Yes. Ya. Berarti kalau misalkan lu menggambar sebuah sistem apa nanti mungkin dibantu dari tim kreatif. Bagaimana ini penggambaran sistemnya kalau misalkan saat lu membuat Rubik Cube, strategi awal membangun sistem tuh gimana, bro? Nih, ini adalah sesuatu yang gue akumulasikan, gue baca ya. Maksudnya memang kalau secara sistem itu nggak ada yang sempurna. Apalagi kita tuh di bisnis kreatif tuh yang nggak ada seperti kayak playbook. Oh, bikin kreatif bisnis tuh seperti ini. Ya kan? Mungkin kalau misalnya kita restoran udah mulai tahu ya. Oh, sistem workflow-nya, sistem dia punya restoran, tata layout-nya seperti apa. Udah ada yang namanya best practice-nya. Di kreatif itu boleh bilang ya nggak bisa dibilang kalau di perusahaan kita bagus, di perusahaan lain bagus. Tergantung istilahnya pemainnya juga. Kayak pemain bola ya. Benar-benar. Ya kan bukan artinya kalau formasi 2-4-4 tuh the best, ya kan? Apakah 3-4-4 ya ya pokoknya gitu-gitulah. 4-4-2 gitu. Nggak selalu, ada juga yang mungkin 1-2-7. I don't know. Dapat itu adalah di mana yang sebenarnya nggak bisa dipatok dengan kayak lu mesti kayak gini pasti sukses. It depends on your team. Nah kalau dari sisi gue nih Bro Junior, kalau dari sisi gue pertama yang gue akan singgung adalah ada 3 hal. Hal pertama adalah sebenarnya yang lu mesti adalah mindset yang pertama. Mungkin kita udah sering banyak ngomong itu ya. Kedua adalah yang gue perlu adalah sebenarnya the good seed-nya dulu. Benih yang bagus. Nah yang kedua adalah the good garden. Ketiga adalah the good gardener. Paham nggak? Jadi pertama adalah seed. Pertama adalah mindset dulu. Lalu mindset. ke seed. Benih. Itu turunan atau dia akan menjadikan sekarang gini lah, lu mau bikin semua perusahaan apapun ya lu mesti punya benih lah. Lu mau bikin sebuah pohon bertumbuh tinggi, lu mesti mulainya dengan benih yang bagus. Kalau benih yang nggak bagus, forget it. Lu mau punya garden kayak lu mau punya taman yang indah yang lu harapin, itu nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Betul. Juga main. Ya, yang ketiga tadi adalah the good garden. Good garden. Garden itu usaha you. Yang you tuai apa, yang you tanam apa. Nah, the good garden. Nah, ketiga adalah the good gardener. Nah, kalau kita mau kupas, the good gardener siapa? Ya tim. Karena kan lu punya garden. Lu nggak mungkin kan kerjakan itu semua sendiri. Kita punya tangan 2, kita punya kaki 2. Seberapa banyak sih yang lu bisa lu olah di satu garden itu? Betul. Mungkin kalau bilang, oh kan skill aku tinggi. Oke, umur lu gimana? Right. Umur kita juga efektif loh. Betul. Mungkin pas lu umur 20-30 saat lu masih bisa mengkuat, lu rawat, lu olah, ya mungkin itu masih oke. Tapi ketika lu masuk ke 40, masuk ke 50, apakah you still have the same time, the same energy, the same effort, the same health? Nah itu penting loh, health yang lu bisa terus-terusan. Betul. Berarti kan lu mesti punya gardeners. Nah gardeners ini ya mesti punya sistem dong, kalau enggak dia akan berantakan. Betul. Nah ini adalah 4 poin. Jadi mengenali dulu seed, you have the perfect mindset. Mengenali seed lo apa? Betul ya. Jadi lo harus pahami dulu tuh. Betul. Kalau enggak jangan lakukan gitu ya. Betul. Semua usaha yang paling penting pertama ini dulu lah. Pertama adalah what is your product and services dulu. Right. Jangan terlalu mengelantur dulu. Nah itu kan ada sesi-sesi nanti kita bisa apa yang pernah gue bahas ya. Produk and service. Kalau lu nggak ada produk nggak ada service, lu mau jualan apa? Right. Karena ini akan menentukan sistemnya apa. Ya kan? Jadi gue nggak bisa pakai di sebelah ini tetangga adalah apa ya kecantikan, gue pakai buat kreatif nggak bisa. Sebelah ada toko apa ya ini interior design ya, interior dan mebel dan segala macam. Ya ke kita belum tentu cocok karena kan what is your product and services dulu. Product and services ini yang mesti dipelajarkan. Nah setelah you punya product and services itu, yang banyak kan, yang kayak gue juga sama, gue akan jalan sendiri. Ya, gue perkembangkan. Ya namanya gue CEO ya, namanya chief of everything ya. Semuanya lu lakukan. Ya semua bisnis yang di awal kayak gitu. Gue juga yang accountingnya juga, gue yang pemasaran gue juga, yang ngerjain gue juga, yang nganter gue juga, ya everything. Karena ya you need that capital kan. Betul. Ya untuk kita bisa punya tim. Ya kan tim nggak datang dengan gratis. Ya kita juga mesti punya modal di mana tuh kita mesti ada ya hiring tim. Nah, hiring team ini yang gue sekarang belajar adalah yang paling penting. Because team is everything. Lu maupun perusahaan pun, lu apapun ya, lu mau main di perbankan, apalagi perbankan ini service company, right? Lu mau di dalam corporations kayak, lu mau punya toko baju kayak, lu mau punya toko apapun ya.
Nah, pretty much you need to have a team. Nggak mungkin lu layanin semua sendiri, right? Ya kan kalau nggak ya lu jadi ya sama juga, lu jadi boleh bilang ya sole entrepreneur ya. Jaga warung gitu. Betul, sole entrepreneur gitu loh. Maksudnya kalau di Indonesia mungkin dibilang CV ya. Kalau di CV kan, ya kan. Kalau misalkan di luar negeri itu bilangnya sole entrepreneurship, seperti kan. Jadi kayak lu yang menjalankan semua sendiri. Kalau tanpa lu, perusahaan nggak jalan. Seperti kan. Nah, ketika lu hiring tim, yang gue selalu lihat adalah di depannya dulu. Karena tim ini ketika you hiring tim, memang ini susah dibilang ya. Kan memang manusia itu sesuatu yang mungkin tidak kedebak. Mungkin dari interview itu bagus, ya kan, dari CV-nya itu wow rupawan banget. Tapi ketika sudah bekerja sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 3 bulan, selanjutnya ternyata kok berbeda hasilnya. Nah, dari interview itu yang gue sering sebenarnya lakukan adalah mengenali dulu nih. I will sometimes ask more bukan kepada skill, pengalaman yang lain-lain. Malah gue sering banget kalau misalnya interview orang ya, the new candidate, gue akan nanya tentang latar belakang keluarganya dulu. Because kalau gue lihat ya, rata-rata kalau misalkan seorang ini dia bisa bagaimana men-treat family-nya itu bagus, rata-rata itu punya sebuah responsibility yang bagus. Nah itu sometimes that is what I do first. Gue akan nanya dulu nih. Dan itu juga just of action-nya tuh dari ketika dia masuk pintu. Seperti itu loh. Karena kan kalau misalnya kita mau sebuah tim itu yang bisa menjadi representatif kita ya, untuk perusahaan kita. Maupun itu dari visual ya, dari tampilan dia, dari gayanya dia, dari sifatnya dia, dari bagaimana dia pembawaannya ke dalam interview itu gue nilai banget. Dan kadang-kadang gue sengaja gue telatin, gitu loh. Bukannya karena gue jahat ya. Memang gue pengen tahu ini orang patient apa enggak, punya kesabaran apa enggak. Ada yang nggak punya kesabaran loh. Gue sekali gue telatin setengah jam, dia datang masuk dia ngoceh-ngoceh. Ya, wow, ini belum kerja loh bos. Gitu kan, seperti kan. Nah ada berapa yang gitu yang gue mau lihat juga nih. Karena patient itu juga adalah salah satu kesabaran yang dimana gue nilai. So ini banyak yang gue nilai kalau misalkan di sekarang-sekarang nih ketika udah masuk tahun 2020 ke atas nih, gue mulai nilai dengan bagaimana tuh apakah they can actually manage their own family first. Kalau dia nggak bisa manage family-nya, percuma bro, right? Lu keluarga sendiri yang nggak bisa lu manage, perusahaan orang lu bisa manage, belum tentu. So itu yang aku akan lihat dulu ya. Jadi itu yang pertama, yang dari mindset dan karakteristiknya, dari dia punya attitude, itu yang gue nilai dulu. Barulah dia akan dihadapkan dengan si sistem ini nantinya. Masukin baru ke sistem. Nah benih. Nah kan ketika orang ini udah cukup bagus, gue mau masukin sebagai benih. Benih ini kan kita tanam di dalam perusahaan ini. Nah benih ini ketika masuk, ya belum tentu dia Superman. Langsung semua bisa, langsung lu besok makmur. Enggak juga. Dia perlu pelajarin, dia perlu adapt. Seperti itu loh. Nah itu yang secara benih yang gue tanam. Tapi benih kan berbeda macam nih. Kayak misalnya kita ngomong tentang benih, satu taman itu benihnya berbeda-beda kan. Pasti. Ya kecuali kalau lu cuma grow satu. Itu aja. Ya kalau kecuali lu cuma kelapa sawit semua. Ya udah ya berarti lagi. Ya satu hal doang. Iya. Ya, tapi kalau lu mau punya taman yang indah, pasti kan benihnya berbeda-beda. Nah di situ yang mesti lu tata dulu benihnya seperti apa. Dan memang dari kita kan memang sudah berjalan. Tapi di awal gue berjalan itu sebenarnya kita boleh bilang belum ada workflow. Nah workflow itu mesti dipelajarin. Seperti itu kan. Inti katanya kayak misalkan dulu kan gue pernah mentionnya. Jadi workflow itu sebenarnya kalau di dalam perusahaan tuh ada 5 titik lah. Dari pemasaran, ya masuk ke dalam keuangan, masuk ke dalam productivity ya, which is yang R&D lah atau pokoknya yang produktif. Gitu. Masuk ke dalam legal, masuk dalam perpajakan, dan masuk juga dalam HR. Nah itu. Nah, tapi kan ketika kita buka perusahaan kan belum tentu kita punya uang untuk hire semuanya. Betul. Right? Lu hire HR aja udah jebol nanti. Ya kan, belum lu hire tim lu sendiri, belum lu hire yang lain-lain. Nah, tapi apakah misalkan kalau kita udah tahu tuh ya, maksudnya sampai ke 6 hal penting di dalam sebuah perusahaan. Kita pas masuk as a kreatif itu kan kita nggak bisa capture semuanya. Itu ada beberapa nggak yang kita misalkan kita hanya perlu financing, itu duit, terus itu udah termasuk pajak gitu, kita udah gabungin jadi satu. Enggak sih bro. Kita pilih-pilih gitu atau gimana? Enggak, gue pakai metric system. Jadi inti kata begini loh, kalau 1% kalau satu perusahaan lu ada 100%, right? Berapa persen itu yang menghasilkan, yang berproduktivitas? Contoh misalnya 100% nih. Kalau lu hire seorang, let's say ya, lu hire seorang accountant, dia menghasilkan nggak? Nggak, dia cuma mengolah.
Betul. right? Berarti dia kan nggak menghasilkan untuk memproduksikan, right? Berarti kalau desainer dia memproduksikan, kan? Kalau dia adalah fotografer dia memproduksikan. Kalau dia adalah seorang apa ya? Ya desainer apalagi ya. Ya, seorang yang melakukan sesuatu yang menjadi hasil. Betul. Nah, itu kan productivity. Itu boleh bilang kalau mau kasar ya, kalau ini pabrik itu mesinnya. Mesin produksinya nih. Yeah. Right? Tapi di dalam mesin produksinya kan juga ada yang mesti ngatur. Operatornya atau misalnya kita ngomong project manager. Project manager menghasilkan nggak? Enggak, tapi dia mengolah. Right? Dia ada bagian mengolah. Istilahnya mobil kan nggak jalan sendiri. Nah, mengolah ada hasil gitu. Betul, tapi mengolah ini kan juga mesti dibagi secara ketika dia yang mesti produce, ini orang yang mesti ngolah, ada yang mesti nganter nih. Nah, itu berapa persen di dalam perusahaan kita? Kalau lu hitung by metrics. By metrics dong, by metrics. Kalau misalkan contoh lu punya mesin yang kerja 2 orang. Let's say di satu perusahaan adalah 10 orang. 10 orang itu adalah 100%-nya. Berarti kan kalau misalkan 2 orang itu 20%-nya. Yeah. Nah, sisanya tuh ada HR, ada pajak, ada pengolahan, ada project manager dan yang lain-lain. Lu rasa perusahaannya jalan nggak? Nggak jalan, bro. Bahkan mesin lu cuma 2. Iya. Kan lu seberapa kapasitas yang dia bisa melakukan kerjaan-kerjaan itu untuk mencapai, untuk bisa juga menggaji semuanya 80%-nya. Seperti itu loh. Benar-benar. Nah, gue akan bikin metric system itu. Kalau misalnya bisa sih kapasitas, kalau dari sisi gue, more than 50% itu bagian productions. Ini katanya More than 50%. more than 50%. Okay. Jadi misalnya satu kantor ini, ya boleh bilang ya 50 orang tuh yang menghasilkan. Ya istilahnya mesinnya lah, atau ya gue nggak enak sih ngomong mesin kesannya kayak gitu. Ya bukan mesin lah, ya itulah motornya lah ya, kayak kreatornya kita. Nah, 50% itu lah yang mengolah. Istilahnya kalau misalnya kalau satu pemain basket ada satu apa ya yang ngelapin dia. Ya playmakernya. Ya playmakernya, ya kasih dia minum ya. Ya itu kayak gitulah maksud gue. Okay, jadi boleh bilang ya one by one-nya pas gitu loh. Satu yang kerja, satunya bisa ngolah dia. Gitu kan. Nah, as this is something yang bisa kita olah, ya kita kan di atas kan project manager gue ada 3. Right. Nah, tiap project manager itu gue udah ada tetakin, oke, kurang lebih kita 5 orang di dalam satu project manager. Berarti kan 5. Nanti ada siapa-siapanya di dalamnya gitu loh. Nah, ini dia bisa manage nih. Nah, 5 orang ini dengan si project manager ini mesti menghasilkan berapa nih? Secara matriksnya nih. Benar. Right, anda kata. Jadi bebannya dibagi itu loh. Kayak roda. Benar. Jadi nggak satu roda doang yang jalan gitu. Benar. Kalau satu roda yang jalan ya dia akan botak, dia akan capek, dia akan wear out gitu kan. Seperti itu. Jadi ya 4 parti mesti jalan, itu yang kita harapkan sih. Oke. Nah, itu yang bagian benihnya dulu nih. Nah, yang benih itu yang kita tanamkan. Karena kalau orang ini yang kamu hire itu nggak kompeten, nah itu akan menghambat semuanya. Seperti itu. Setuju. Menghambat satu kendaraan vehicle company you itu. Exactly. Jadi sebenarnya kalau misalkan by metrics tadi menurut gua udah sangat menjelaskan karena menurut gua produktivitas berarti harus tertinggi. Ya. Dari situlah nanti ya nilai kita keluar tuh berapanya ya. Betul. Sebenarnya nanti nilai outputnya berapa, jadi kita kompetennya berapa. Nah, itu berarti lu tentukan dari awal. Gue tentukan, gue belajar ini semakin jalan sih. Oh, sambil jalan. Karena yang dulu gue cuma hire desainer semua. Ternyata nggak ada ngolah. Ternyata desain itu nggak bisa komunikasi baik ya seperti project manager. Oh, berarti ya gue mesti cari-cari ini. Tapi lo mengakui itu ya? Mengakui. Desainer itu nggak berkomunikasi. Ya, sometimes ya mereka nggak terlalu, atau nggak mereka kadang-kadang jadi tidak optimal ketika kalau misalkan di tengah-tengah kerjaan dia digangguin message, digangguin email, digangguin berapa hal komunikasi yang dia jadi nggak selesai. Iya, setuju. Seperti itu kan. Nah, itu kan mesti ada satu barrier di mana ada satu orang lagi yang mengolah itu. Yang mengolah, betul. Sehingga dia terschedule. Right? Yang mana yang lebih duluan, yang mana yang lebih prioritas ya gitu kan. Nah, itu yang terschedule. Nah, itu memang perlu waktu banget sih. Gitu. Kalau misalkan itu jangan di-combine sama tim productionnya. Gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kayak CPU, bro. Maksudnya kayak lu tuh gimana? Misalkan alur sebuah sistemnya tuh bagaimana? Apakah
job masuk, siapa yang masukin gitu. Maksudnya kan ada sistemnya tuh ya. Ya, ya. So basically kalau perusahaan lu tuh seperti kayak satu motherboard ya. Ya Bener. kan? Jadi motherboard itu kan banyak kontribusi secara channel-channel kemana aja. Energi yang di mana. Nah, ketika project itu masuk, nggak sebenarnya gini sih. Sometimes kalau misalkan abis kita punya meeting dan segala macam, kita ketemu sebuah klien, sebelum itu project masuk, sometimes itu gue tuh udah bincang-bincang nih kepada tim gue, right? Karena ya gue mesti tahu loadnya dia berapa, Iya. gitu. Kita mesti ngertiin loadnya. If you want your company to be happy, ya optimal dengan nggak cuman hanya cuannya doang, tapi tim lu juga happy. Kan ada gitu. Gua nggak penting tim gua happy, tapi gua cuan. Ya, you don't have anyone loyal nanti di dalam perusahaan lu. Nobody's gonna die for you in that kind of situation gitu loh. Lu mesti punya balance-nya itu. I don't believe in work-life balance, tapi I believe in kenyamanan office ya, di mana ya kita juga punya kehidupan. Kita bukan robot. Lu nggak nyaman sama work life balance? I think it's just a lazy words for young people. Buat gue ya, work life balance, what is that? Iya. Atau ya, gue bukan dari umur yang kinda agree juga karena itu kayak avoiding things that you must do ya, sebenarnya. kalau lu mau stay where you are, go work life balance. Yes. Right? Tapi kalau lu mau sukses, ya inevitably lu nggak bisa punya work life balance itu. Tapi memang kesehatan penting, bro. Seperti itu. Gua akuin kesehatan penting. Ya, itu yang tapi kan tolak ukur orang berbeda-beda. Ada orang cuma kerja 2-3 jam, udah gue udah capek tidur, ya kan? Ada orang yang 2 jam, gue kerja 1 hari 14 jam. Ya itu urusan, Iya, ya itu berbeda-beda. adalah perbedaan manusia yang berbeda-beda. Iya. Tapi dari sisi gue sih, I respect people's life, Iya. right? Hanya Mereka pengen ada balance di office mesti itu. ada balance sih. Kalau enggak mereka akan burn out, mereka akan capek, mereka akan tidak productivity, mereka tidak akan maksimal ketika mereka ya terkekang ya, terkurung ya dengan Iya. itu aja. Karena gue percaya kreativitas itu lu mesti punya waktu juga men-expand your imagination, men-expand your inventory terhadap apa yang lu lihat juga ya. Seperti itu sih. Kalau nggak ada sensitivitas itu agak susah Kita sebenarnya. malah jadi robot, bro. Benar. Ya, kerjaan masuk, gue mesti cari barang nih, segera cari barang. But sometimes kan kalau kita kreativitas, ide kan nggak langsung cuman kita lihat dari komputer. Sometimes kita lagi nyetir mobil, kita lagi nonton film, kita lagi do something gitu kan. Oh ya gue pernah lihat itu di situ ya. Oh Iya, gue bisa. Ya, nah itu mix and match itu nggak selalu mesti kayak giliran lu ada kerjaan baru lu kerjain. Juga Bramin. Nggak segampang itulah kalau di kreatif. Tapi benar tuh ya. Dozers mungkin bisa jadi catatan juga if you're an entrepreneur dan bangun sebuah perusahaan, tanya dulu load-nya bagaimana tuh. Betul. Kalau nggak bakal ya gimana, nggak sejahtera jatuhnya. Betul. Ya. Nah ketika project sebelum masuk itu betul, gue akan lihat dulu loadnya dan gue juga akan coba konsultasi sedikit nih sama tim gue. Bro, gue lagi kerjain ini, menurut tuh gimana gitu. Karena itu juga bisa ada ide lagi. Nah itu juga bisa mengaruhi, ternyata mereka lebih bisa, kayak kadang-kadang ya gue ngobrol, ternyata lu bisa 3D. Iya pak, saya bisa pak. Oh oke. Gue coba iseng ya, gue masukin ke dalam code ya. Bisa jadi expand of things, karena you know your team gitu loh. Iya. Gitu kan? Kan ya sometimes mereka mungkin ada perkembangan mereka punya skill di somewhere gitu kan. Nah itu juga bisa menjadi another additional in our quotation yang kita bisa lakukan. Nice. Nah ketika itu quotation itu masuk, dan contoh lah, tuh? project itu goal. Ya. Nah gue akan serahkan, itu banyak kan marketing itu yang lakukan. Nah marketing akan kerja bareng sama finance, itu lekat banget. Karena kenapa? Ketika marketing masuk, ya dia kan akan masuk ke dalam tim finance-nya. Tim finance ini akan masuk ke accounting itu akan meluncurkan ke legal. Nah legal itu akan bikin semuanya tuh SPK tuh, surat perjanjian kerja. Seperti itu loh. Oke. SPK itu surat perintah kerja. Seperti itu. Nah itu akan dilakukan dulu. Karena jangan sampai kita kerja sesuatu tanpa ada sebuah kontrak. Itu sangat-sangat kerjasama atau perjanjian kerjasama ya, Iya, atau iya. ya ya MOU lah ya. ya MOU dah, dikata SPK atau PKS ya macam-macam Iya, yang berbeda-beda. macam-macam. Gitu. So itu yang akan menjadi sebuah perjanjian dulu nih sama klien. Kalau kita sih banyak kan maunya seperti itu. Right, tapi memang ada klien yang terdesak, ya udah jalani dulu aja SPK nanti aja. Ada juga. Tapi kalau sebisa mungkin SPK itu berjalan. Iya. Karena ketika kalau misalnya ada kegagalan, ada sesuatu yang berhalangan atau sebuah ya tindakan yang tidak sesuai, lu nggak ada SPK, lu tuh nggak bisa naik banding. Iya, betul. Basically ya salah lu mau kerjain kan tanpa ada surat kontrak. Gitu loh. It's not
itu kan ya kemauan lu. Iya, Nah iya. itu susah kalau misalnya kita terhadap sebuah kegagalan di dalam sebuah Iya. project ya. Soalnya kan harus mengacu kepada perjanjian itu Betul, gitu ya. betul. Pengajuan secara perjanjian dan juga timelinenya. Betul kan. Ada orang kan mau cuma bayar DP doang. Ini bukan singgungan ya. Ada yang mau bayar DP. Wah kalau bayar DP getol banget. Tapi final paymentnya tuh nggak pernah dibayar. Oke. Tapi kerjaan mau diambil semua. Jadi boleh bilang dia dapat diskon dong ya 50% Benar, gitu. 50%. Right. Nah itu justru itu SPK segala macam mesti diterapkan dengan baik. Iya, Gitu iya, loh. iya. Nah itu yang mesti jalan dengan baik. Gitu. Setelah itu berjalan berarti nanti akan sampai ke project manager. Betul. Nah, ketika itu sudah ditekan sama Di klien, DP kalau bisa DP sudah masuk atau paralel di masa Itu ini. penting tuh ya disebut. Betul, DP penting. harus sudah masuk. I don't work without money, Iya, right? iya, Ya kita kan jalan ya, namanya jasa, bro. Jangan pikir karena lu jasa, gue bisa pandang remeh ya. Banyak ada kita jualan barang ya, gitu loh. Maksudnya ya mesti ada sebuah inilah ya, respect bareng ya. Iya, iya. Gitu loh. Kan komitmen gitu loh. Tanda komitmen gue udah kerja, tanda komitmen lu ada uang. Ya seperti itu kan. Nah, itu yang mesti ada sih di dalam. Yes, pastinya. Seperti itu loh. Nah, ketika kalau misalkan let's say uang itu sudah masuk atau kapan dijadwalkan masuk, nah itu project akan kita namanya onboarding. Oke. Onboarding itu kita akan masuk ke dalam satu aplikasi yang kita pakai. Nah, itu adalah masuk ke dalam onboarding. Jadi tim itu akan udah tahu. Nah, itu sudah dari tim manajemen itu udah assign kepada siapa yang akan menjadi project manajernya. Nah, kita juga ada supervisor project manager. Jadi dia akan lihat juga, ini project ini lebih bagus ke tim ini atau lebih bagus ke tim ini atau ke tim sosmed atau ke tim siapa nih? Karena kadang-kadang kan kita di dalam tim kan berbeda-beda nih kualitas desainernya. Gardennya berbeda-beda. Beda nih. Beda. Karena ada juga yang kita punya tim yang let's say mereka tuh lebih muda. Ya lebih younger lebih junior lah ya, bukan lu. Lebih junior lah timnya. Jadi kan kalau project-project kelasnya lebih tinggi, gua nggak bisa masukin ke sana. Jadi project manager udah tahu. Nggak bisa masukin ke lu. Karena lu nggak bakal bisa jadi senior. Ya lu junior terus bro seumur hidup. Gue tadi juga ketemu orang, what's your name? Junior. Oh, so you're gonna always be junior gitu dia. Gue langsung inget lu. Iya bro, Mr. JR. So anyway, jadi dari situ tuh, jadi gue mesti lihat kelas, jadi project manager mesti lihat kelas-kelasnya. Nah, project manager itu udah mesti punya wawasan di sana sih. Misalnya to which team yang dia assign sih. Balik lagi dengan interview di awal ya. Betul. Udah tahu, berarti kita tahu kapasitasnya dia. Dari supervisor melihat, ini kapasitasnya yang klien yang ini bisa kasih ke dia gitu ya. Betul. Nah di situ juga sebenarnya dijagain sama partner gue sih. Nah itu udah kalau sekarang kan gue udah punya partner gue yang akan udah bisa ngelirik. Itu kayak lebih bagus ke tim A, ke tim B, ke tim C. Nah itu udah kelihatan dari workloadnya ya. Kayak misalnya hotel udah tim A lah, nggak mungkin ke tim C nggak jadi tuh nanti hotelnya. Gitu loh. Ya memang bukan kita nggak percaya dengan tim C, emang mereka tuh lagi dibimbing. Right. Ya misalnya kegagalan resiko kalau kita taruh either mereka yang meledak atau klien yang meledak. Betul. Ya kan? Nah mendingan itu ke tim senior karena tim C, tim B, tim C itu adalah sebenarnya fulfillment team. Jadi boleh bilang kalau di sepak bola mereka midfielder lah gitu atau back dulu deh. Kayak kan lu jadi striker kan tanggung jawab lu gede banget. Benar. Tapi jadi back juga penting, gua nggak bilang back yang penting juga. Supaya kita nggak kebobolan gitu kan, seperti itu. So itu yang kita akan lakukan dulu bro. Jadi dari project manager itu dengan si art director, dengan si creative director, dia akan bekerja sama melihat briefnya kan dari situ kan pasti briefnya turun tuh ide dari gua atau misalkan ya tergantung nih siapa punya klien yang menyampaikan. Itu kalau kliennya adalah kliennya marketing gua ya marketing gua yang akan ngebrief timnya gitu kan. Nah dari situ punya brief internal dulu dan kita pasti schedule sama klien itu kick off. Nah di kick off itu penting, di kick off itu kita akan jelaskan juga perjanjian kita apa. Ya mungkin angka kita nggak sebut karena mungkin di situ kan ada tim-tim mereka yang kadang-kadang mereka tuh nggak pengen didisclose ya berapa nilai proyeknya. Jadi kita cuma kasih tahu adalah scope of work kita apa, lalu timeline kita apa, dan apa yang kita mau deliver dan apa nih ekspektasi dengan berapa round atau berapa minggu ke depan tuh apa aja. Nah itu yang akan dilakukan sama tim untuk namanya kick off. Kita ya kan tadi kan onboarding kita set waktu kick off. Kick off itu bisa online bisa offline tergantung klien kita. Betul. Kebanyakan kalau klien kita di luar negeri definitely kita online lah ya. Kecuali kalau mau dibayarin tiket ke sana. Ayo. Ayo gitu kan. Nah setelah itu ya sudah progres tuh. Sudah progres. Nah itu udah flow. Contohnya kita ngomong tentang project. Nah kalau sudah masuk ke dalam flow-nya itu company kita ada 5 core. Core pertama adalah bagian research.
market research. Ini setelah sudah diterima nih ya, Ya. berarti udah langsung ke daily activity-nya tuh. Betul. Nah, Kayak tergantung proses nih ya. tergantung projectnya apa. Kalau projectnya, jadi kita punya 5 core, Bro Junior. 5 core ini sebenarnya berbeda-beda. Oke. Dan ini stationnya berbeda-beda. Oke. Ya kan? Kalau core pertama itu kita masuk ke dalam strategis. Nah, core pertama itu adalah lebih ke research, lebih ke market research, lebih kita meyakinkan lagi bahwa data-data yang dari klien itu layak dipakai. Gitu loh. Soalnya kita pernah beberapa kali dapat klien, oh ya research kita udah pernah lakukan, kita udah pernah kerjakan, pasti kasih, kita percaya dengan mereka, kita jalankan, ternyata proyeknya gagal. Oke. Terus klien itu bilang, iya kan itu tim gue yang kerjain. Terus ditanya, iya Pak, Bu, dapat datanya dari mana? Oh ya saya sih asumsi aja, saya sih kira kalau kayak produk kayak gini, ini cocoknya lebih ke ini, saya asumsi. I don't like the word assume. Iya, sama. Gimana cara bacanya assume? Nggak bakal bisa. ASSUME. Yeah, so don't make an S of you and me. That's great, man. Yeah, don't make an S of you and me. Nanti coba ditanya. Okay, don't make an S of you and me. So do not assume any project. Yes. So dari situ kita belajar berat banget karena memang ya satu dia nggak mau ngaku kesalahan dari mereka. Ya titiknya kan bolanya di kita ya, kesannya kita yang gagal. Nah dari situ kita selalu kita cek ulang lagi. Gitu loh dari tim research kita ya, bener nggak sih marketnya, bener nggak sih ada, jangan cuma kliennya cuma maunya gembur-gemburin doang, rasanya mereka besar, pas dicek ya ampun perusahaan lu cuma sekian doang, tapi lu bilang I want to be the number one. Number one dari mana? Data lu mana? Datanya nggak ada. Iya bener. Nah itu nggak bisa. Sometimes kan mereka kan punya kayak apa ya? Ya punya menjinjing, mereka punya status tuh tinggi, tapi nggak pernah lihat kayak tetangga mungkin dari kampung mana gitu kan. Ya lu mungkin terjago di kampung lu, tapi kalau udah masuk ke ya Jakarta, udah masuk ke nasional, I don't think you're number one anymore. Gitu kan. Nah, jadi dari kenyataan itu ya kita akan do research dulu. Nah research itu akan menjadi sebuah database yang kita dapetin. Nah masuk ke dalam report. Nah research banyak macam deh. Misalnya research itu kalau lu menanya nanti kita ada sesi-sesi mau tuh dari geografik ya, psikografik ya, behavioral ya, maupun dari ya sistem-sistem di mana demografik itu juga kita pantau ya. Gitu. Maupun kita juga ada kualitatif dan kuantitatif. Seperti itu. Maupun kita juga ada seperti kayak ada satu outsource yang kita bisa outsource dengan ini mitra kita. Nah itu yang untuk SPG yang kita luncurkan ke ya kota-kota, gitu kayak sensus lah. Ke pintu-pintu, halo Bu, gimana Bu, pakai sabun apa Bu? Tuh, Nah itu, tapi itu udah lumayan mahal tuh ya. Pasti. Dan juga durasinya juga nggak bisa dekat, itu mungkin 3 bulan 4 bulan. Ya karena mereka kan perlu commute ya. Betul. Per hari bisa dapat data berapa? Gitu. Setuju. Nah itu adalah yang bagian research. Itu pilar pertama. Pilar kedua adalah kita bikin adalah concepting. Nah ketika data ini masuk, nah proyek-proyek kita tuh kadang-kadang tuh skalanya skala panjang. Contoh, kita rebranding sebuah city. Ya kan gua nggak bisa cuman kasih satu hal. Jadi kita mesti istilahnya merekreasakan dulu ya. How the world looks like. Jadi kita creating the world secara visionary-nya dulu seperti apa. Nah itu adalah di dalam concepting. Nah kita lakukan itu banyak kan buat hotel, buat ya branding buat perkotaan, kota, buat big companies, corporations. Nah mereka mau lihat dulu. Seperti itu kan, the whole globalnya. Kalau misalnya kita ngomongin the holistic branding itu seperti apa? Karena kenapa? Di dalam sebuah perusahaan yang besar-besar ini, mereka tuh punya komponen tuh punya department tuh besar banget. Contoh kayak perhotelan. Ketika kita bikin sebuah konsep, bikin sebuah brand naratif, yang kita nanti akan share itu adalah kepada arsitek, interior, kepada namanya BBDO ya, DDDO sorry, Design Development, ini O-nya gue lupa apa. Operation, ya, Design Development Operation Team. Nah mereka itu akan duduk tuh bareng tuh, setuju nggak setuju. Kayak contoh, konsep kita adalah kita mau slow food movement, natural. Nah bagian chefnya bisa nggak? Ya kan? Oh Mario, this concept is good but I cannot make it because of the resource bla bla. Nah kita mesti kita poles-poles lagi. Gitu loh. Jadi istilahnya kalau semua sepakat dari interior, landscaper, arsitek, operatornya, stakeholdernya itu agree. Itu yang kita lock. Jadi ini konsep yang kita lock. Jangan sampai nih setahun kemudian berubah. Jadi gado-gado nih.
Ya kan, itu yang kebanyakan kerjaan jadi banyak revisi karena nggak punya itu. Nah itu ngeloknya gimana bro? Yang ngeloknya dari ownernya, itu yang mesti dijelaskan ke owner. Dan di apa nih? Maksudnya ada catatan di situ. Mesti dong, semua kita kerja mesti ada MOM. Tulennya, ya, Semua MOM, kalau bisa kerekam. Ya, ya. Seperti itu loh. Kalau itu rekaman itu penting karena ya setahun kemudian amnesias gitu kan, Pasti. mati lu. Ya. Ya kita ngulang lagi, kita jadi kayak main game tuh ngulang terus bro, gitu kan. Nah itu yang mesti kita lakukan sebagai, karena kalau konsepting itu penting, karena itu kalau misalkan punya restoran satu, ya lu konsepting kegedean itu scope of work-nya. Tapi when you have multinational company yang dengan department yang banyak, lu mesti satukan mereka itu dan lock seperti itu, lock dia punya konsepnya. Iya. Seperti itu. Nah, once lock konsepnya, tugas mereka masing-masing ada tuh. Tugasnya si F&B dia meracik menunya, tugas si arsitek dia memulai mendesain dia punya struktur dan spacing spasialnya. Nah, kita bagian desainnya. Jadi kita udah mulai luncurkan seperti kayak logonya seperti apa, brand narratifnya seperti apa, dan turunan secara brand architecture-nya seperti apa, nah produk-produknya seperti apa, dan turun banyak gitu. Mulai masuk ke produk tuh, udah mulai masuk ke dalam dan produk gitu. Ya, udah mulai konsep produk. Betul. Nah, dari situ kan untuk ketiga nih, pilar ketiga itu namanya realization kalau dari kita. Jadi kita bikin sesuatu tuh menjadi realita. Kan tadi kan concepting. Betul. Kan. Nah, yang keempat itu production. Dari kita ada tim production, contoh misalkan ini dimulai tuh sejak dari 2018-an. Karena kenapa? Ketika kita desain sesuatu seperti ini nih, terus kita kan serahkan filenya ke tim klien kan. Tim kliennya itu kadang-kadang dari procurement suka dirubah-rubah bro. Dan keluar-keluar itu gue suka sakit hati soalnya. Gimana bisa ke dirubah-rubah tuh gimana? Budget bro, sometimes jadi budget. Gitu kan. Jadi saya kan, awal-awal dibicarakan adalah kita mau pakai mug, mau pakai tumbler, mau pakai ini, kita mau pakai yang bagus-bagus, udah kita cari gitu kan. Ketika sama mereka kayak di downgrade, keluarnya tuh nggak sesuai. Nah dari kita justru kita menawarkan, kita juga bisa menjalankan merchandisingnya. Jadi misalkan kayak hotel yang udah setelah brandingnya, mau bikin uniformnya, kita juga punya partner yang bagian ngukur, fitted atau misalkan by XML ya, atau nggak fitted. Nah itu kita bisa produksi semua. Dari uniform, dari tas, dari tumbler, dari merchandising, anything to do with yang sesuatu yang bisa jadi nyata. Nah yang poin kelima adalah digital marketing. Jadi kalau misalnya ketika branding ini sudah mulai jalan atau mesti ada activation, nah tim dari yang pilar kelima, which is ya timnya Bapak, yang akan masuk yang untuk menjalankan penetrasi itu. Yang untuk bikin brand activation-nya, social medianya, kita digital marketing-nya. Nah juga kita ada beberapa department yang juga bisa kita melakukan untuk aplikasi, website, dan anything to do with online stuff. Iya. Kalau itu kan yang lebih more marketing ya, lebih pushing all the thing out. Tapi yang bagian branding kan kita membuatkan gardennya itu dulu. Betul. Nah itu sistem yang 5. Nah setelah 5 sistem ini berjalan, nah itu kan tergantung tuh. Jadi istilah kalau lu masuk satu garis, ya tergantung bolanya jatuh ke mana. Atau kan bolanya jatuhnya teng, ya itu paling enak. Itu basically satu pipeline ya. Benar. Tapi kadang-kadang pipeline-nya kan nggak masuk cuman ke sini. Atau aku cuma mau bikin company profile, ya pipeline ketiga. Right? Jangan dia cuma design only. Nggak butuh research, nggak butuh concepting lagi. Ya percaya basically cuma hanya konsep design only ya. Berarti tergantung apa yang klien minta sebenarnya. Betul. Ada juga yang misalnya gitu. Betul, ada juga yang 4-4-nya nggak perlu, mereka cuma perlu social media, ada juga. Right, jadi ya itu tinggal ya kita social media. Tapi sebelum social media itu jalan, kita pasti review dulu. Branding lu udah bagus belum? Lu punya istilahnya market ready. Jangan sampai ntar udah masuk social media tapi belum market ready, kesian. Nah, kebanyakan gimana tuh bro? Maksudnya gue nggak tahu ya. Banyak brand masuk, bro gue perlu sosial media gitu. Coba pas ngeliat brandingnya, lu nggak perhatiin brandingnya nih? Gitu. Mesti audit dulu. Kita mesti ada brand audit dulu. Karena kalau gue percaya kalau lu nggak punya brand strategy, lu nggak akan punya marketing strategy. Benar. Right. Brand strategy bukan artinya branding itu beda sama marketing, enggak. Branding itu sama marketing itu sebenarnya ya bergandengan. Sebelah-sebelahan. Right. Nah, gue jelasin lagi nih bedanya apa branding sama marketing. Contoh, lu bisa beli sepatu Nike. Right? Sepatu Nike adalah produk. You can market a product. You can buy a product. Tapi you cannot buy the brand. The brand. Lu beli sepatu Nike, yang lu beli adalah sepatunya, bukan brandnya. Brandnya di mana? Adalah di kita, di pikiran kita, di hati kita, yang kita experience. It's like we owning the brand gitu ya. Ya, brand itu di dalam kita, bukan
bukan di produknya. Iya. Karena Nike pun juga bisa bikin Nike hotel. Nike bisa bikin Nike water, Nike sofa, Nike table, bisa. Tapi kan kita beli produknya bukan brandnya. Seperti itu kan. Betul ya? Kita beli produknya bukan brandnya. Brandnya di mana? Ya di hati kita. Oh, this is meja Nike nih. Sebenarnya apapun yang lu bisa taruh, TV juga bisa jadi TV Nike, contoh kasarnya. Gitu kan. Itu yang perbedaan tuh. Dan banyak dari klien-klien kita tuh belum paham di sana. Iya. Jadi mereka pikir, oh branding mah nggak penting lah. Gue cuma perlu marketing. Nah itu sebenarnya ada satu hal yang mungkin ini bisa kita bahas nih. Branding versus marketing in our next episode ya. Boleh. Karena kalau itu pun nggak paham, lu akan selalu salah hire orang. Karena dipikir, oh gue udah punya produk, gampang lah gue marketing aja. Jangan salah bro. Marketing itu adalah bagaimana lu mendorong produk ke orang lain. Seperti kayak misalkan, halo, gue ganteng, mau menikah dengan gue? Gimana? Iya, Menurut lu? mau lah. Gak mau kan? Ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang mau, oke ikut coba, tapi gak balik lagi. Nah ketika kalau lu udah cobain beberapa kali secara marketing seperti itu, strategi lu apa lagi? Nah itu yang kebanyakan menjadi downfall-nya some company. Iya. Dia pikir, oh ya udah kalau marketingnya adalah gampang, gue punya produk, gue marketing aja ntar rame. Ya berapa lama? Sekali, setahun, 2 tahun, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau kita ngomong tentang honeymoon periodnya doang ya. Iya, setuju. Abis itu sepi, abis itu hilang, abis itu tutup. Right? Nah itu build the loyalty-nya, karena cuma branding doang yang bisa bikin customer itu punya loyalty. Ya. Nah, seperti itu. Nah ini nanti kita bahas di bagian Kita marketing. bahas. Cuman sorry out of topic, tapi gue ngerasa memang brand audit itu nggak semua perusahaan punya ya. Maksudnya punya knowledge ke sana bro. Itu gimana? Berarti kalau lo mau bantu nih ibaratnya pas di awal, bro, lu brand gini-gini terus nggak mau mereka. Apa yang terjadi? Apa maksudnya? Ya udah lo tetap bantuin atau gimana tuh? Tergantung sih. Kalau misalkan sometimes kalau gue lihat kliennya tidak siap dan mereka nggak ngerti, mungkin ada beberapa klien juga gue nggak kejar lagi, karena mereka nggak paham branding. Benar. Mereka cuma taunya gimana gue kaya, gimana gue bisa ada uang, gue pakai uang cari uang. Mindset kayak gitu, gue nggak jadiin klien. Gitu loh. Atau sometimes gue kasih podcast gue, lu nonton dulu. Iya, itu nah, paling gitu. benar. Nah itu makanya dari semua gue bikin podcast. Iya. Because kalau lu di awalnya aja susah mengertikan, atau klien lu mengertikan apa yang lu kerjakan, mendingan lu jangan ambil deh. Soalnya di belakangnya akan disastrous. Di belakangnya lu akan bilang, lu gagal. Lu akan dicap yang enggak demi uang doang. Berarti ya kita cuma jual jiwa kita karena uang doang. Benar. Dan juga ngerepotin tim kita juga nantinya. Bakalan. Bisa jadi Karena mereka nggak ngerti gitu loh kan, bahwa ini tuh mesti jalan bareng ya, kayak kaki kiri kaki kanan ya. Gitu loh bro. Iya makanya harus ada part of edukasi lah ya. Iya, karena harus tahu. branding is a pulling, marketing is pushing. Iya. Beda, ya kayak boxing gitu loh. Marketing, you know. Jambak. Branding, ya kan? Ya juga berarti, ya jangan dia lu mainin jambak, serem. Jakar-jakar ya. UFC gitu ya, pitting gitu maksudnya ya. Yes. Iya. Oke. Kayak gitu. So ya lu mesti evolve. Nah balik lagi dan tadi kita udah tahu bagaimana kita sudah menerima klien. Nah tapi yang pengen kita bahas juga nih itu secara kita sebagai owner. Lalu kita create the system untuk daily-nya tuh, yang tadi 5 tuh. Jadi ada research yang kedua adalah ada research, kedua adalah konsep, realization, envision kalau misalkan bahasa kita. Envision kita ada realization, kita ada production, terakhir adalah marketing. Atau social lah. Nah berarti di bagian realization sama produk itu bro, itu lu punya sistem tersendiri gak? Ini memang nggak bisa didirikan satu hari ini. Ini bukan perambanan ya. It's not like a one night thing. That's why ya tim gue, partner gue juga kita udah lama kerja. Istilahnya udah kayak main bola tuh udah lama lah. Jadi istilahnya kalau gue like gitu kan, dia udah tahu kesini. Udah tahu kan? Kalau misalnya kemana. Udah tahu tugasnya ya. Udah tahu tugas masing-masing. Dan udah juga punya kiblat secara kita punya desain, kita punya kualitas. Nah itu yang memang itu nggak bisa dibilang berapa lama ya, kayak bisa kayak lu cinta gue berapa lama, gue kan nggak bisa ngomong. Bisa cinta hari ini, besok ya bisa besok, bisa setahun 2 tahun, kita nggak bisa ngomong. Nah itu memang mesti kita latih sama si ya tim itu. Bisa kayak main bareng lah, misalkan secara kayak sepak bola kayak atau mesti sering main bareng. Kita tahuin gamenya dan dia juga tahu kualitas lu apa, dan mereka juga udah tahu. Oh kalau Rubik Cube nih kita begini nih, kualitas kita mesti seperti ini nih.
Ya, jadi udah punya matanya tuh udah terjaga. Gitu. Kayak misalnya kreatif director kita udah bareng 8 tahun, 8 tahun lebih. Jadi ya dari awal-awal memang itu agak susah. Right? Jadi kan mereka kan datang dari prinsip perusahaan lain. Oh, mereka membawa baju perusahaan lain ya ke sini. Nah, memang itu kadang-kadang susah karena mereka punya ego. Ya kan gue biasa begini nih, ya kan lu ikutin gue lah, ya kan gue yang punya perusahaan ya. Ya gitu. Jadi ya saling menarik-narik ya. Tapi lama-lama ya itu mesti dikawinkan. Tuh. Nah, ketika makanya kalau orang ini benihnya nggak bagus dari awal, ya mereka pasti egonya tinggi banget. Lu butuh gue. Kan kalau nggak ada gue perusahaan lu nggak jalan. Nah itu egonya tinggi banget. Nah kalau kayak hal-hal seperti ini yang mesti kita cari orang yang benar-benar pas sama kita, gitu loh. Jadi performance sama trust, gue lebih banyak ke trustnya. Karena kenapa? Kalau he trust me, I trust him, ya kayak sepak bola lah ya. Lu jadi striker di belakang goalkeeper. Ya kalau lu nggak percaya, lu ngapain bro? Lu pasti lari balik dong. Ya untuk siapa tahu berdiri sebelah kiper lu. Ya karena lu nggak punya trust sama kiper lu. Gitu capek tuh jadinya. Bakalan capek, kan? Ini konsep sama. Kalau kita ngomong tentang bisnis tuh konsep mirip kayak olahraga, right? Ya itu capek. Ya kan lu akan jadi all around player yang, ya mungkin lu jago, tapi lu akan yang paling mati sendiri di depan nanti, gitu loh. Atau yang lainnya jadi nggak berguna. Iya. Jadi figuran doang, saya ngapain? Sistemnya juga jadi lebih nggak berguna lagi. Iya nggak berguna. Kalau gitu ngapain lu punya perusahaan, lu jalan sendiri aja, ya kan dari awal. Iya makanya. Gitu loh. Berarti lu di dalamnya kan tuh pasti ada roadmap lah ya per hari. Jadi lu tugasnya ngapain gitu. Mungkin kalau di gua sampai bikin weekly task, terus lu sama lah ya. Sama. Nah itu menjadi acuan yang harusnya lu kerjain gitu. Sama. Itu basically target rata-rata dari finance juga. Karena kan ya ini kan perusahaan mesti jalan dengan uang ya. Betul. Ya kan kalau satu bulan kita cuma happy doang, very idealism, ya lu akhir bulan nggak makan. Gitu loh. Gua nggak bisa idealism aja. Ya kita realistik juga, ya kan? Ya kecuali kalau yang mau kerja sama gue gratis. Kalau bukan perusahaan ya udah gitu. If you want to work for free, gue nggak masalah. Lu idealism aja. Iya. Right? Ya nggak masalah sih. Tapi menurut gue bukannya kita menghilang idealismnya ya. Betul. Tapi kita mesti realistik juga loh. Kita mesti makan bos. Gaji karyawan mesti digaji. Ya everyone has a certain expectation yang namanya perjanjian itu kan. Iya di awal ya. Iya, betul kan. Dan kita juga harus ngelihat juga dia sepantasnya berapa gitu. Betul, ya. Betul. Oke. Lalu ini kan berarti tadi gue mendengar kata lo bahwa saat lo masuk membawa prinsip perusahaan lain, saat masuk ke prinsip perusahaan ini, lo akan mengikuti. Berarti kalau akan mengikuti, dia sudah harus tahu dan udah adapt dengan sistem yang ada. Betul. Gitu ya. Betul. Nah sekarang kalau misalkan role udah ada, fungsi dia sudah ada, lalu apakah misalkan lo bisa mencari core lain, misalkan oke, gue udah bisa tinggalkan dia karena sistem sudah berjalan, role-nya dia sudah bagus, fungsinya sudah bagus, gue bisa tinggalkan gitu. Nah ini ya? susah bro. Oke. Susah, lu ngomong gampang. Gue selama 17 tahun tuh boleh bilang I don't like to be called like a control freak. Ya gue yang suka itu. Tapi letting go itu nggak gampang. Namanya gini ya, lu punya anak yang lu udah dirikan 17 tahun gitu ya. Tiba-tiba lu mesti nikahin ke orang lain. I don't know, lu nggak tahu deh. Anak lu kan udah bentar lagi menikah kan? Belum ya? Iya. Nah itu gue masih belum rela kadang-kadang. Nah itu kadang-kadang sebagai owner tuh beratnya di sana. Kesannya kayak misalkan, aduh. Soalnya kan dia bisa nggak ya? Belongingnya tinggi banget. Iya. Kan perusahaan yang lu bangun. Iya, gitu. Ya kalau bisa perusahaan ini kita ada banyak orang kan, perusahaanmu udah kayak main ini aja, main saham aja. Kalau gua nggak suka, gua jual. Itu urusan lu, right? Berarti itu perusahaan nggak ada soulnya, right? Tapi kalau ini kan gua kan bangun dengan ya namanya dari susah payah ya gitu. Maksudnya ya dengan meja pun gue jangan pasang sendiri, komputer satu-satu gue bawa pulang sendiri. Iya. Gitu loh. Gue ada bukan di kantor ini, kantor lama, gue ngecat temboknya sendiri. Kenapa? Emang gue nggak punya uang di awal-awal. Iya. Dan yang masuk nggak tahu tuh cerita ya, mereka itu. Mereka mah nggak tahu. Dan gitu kan. ya mungkin tapi mungkin rada bodoh amat juga di area itu. Jadi karena kan dia masuk untuk sebuah tugas yang dia akhirnya di paid for it. Iya. Kan? Ya tapi ya kerja keras itu kan memang orang nggak peduli bro. Oke. Right? Ya, yang sekarang kan orang mindset gue dapat apa kan? Ya nggak apa-apa. Ya dari situ ya kita bikin ya gue dapat apa, lu dapat apa? Betul. Ya kan? Ya itu yang kita ada perjanjian di sana. Benar. Ya kan? Jangan cuma hanya misalkan hak 2 doang.
ya kan? Tapi hak dari perusahaan juga mesti ada dong. Benar-benar. Ya kan lu nggak bisa bilang hak lu doang gitu loh sebagai lu orang kerja. Kebanyakan tapi orangnya itu hak gua gitu. Iya nggak sih? Ya kalau lu nggak perform, hak siapa? Benar. Ya kan? Ya perusahaan bisa berkembang ya karena kita jalan bareng. Gini loh, makanya lihat ini surat perjanjiannya gitu Ya, ya. Itu paling maksudnya gampang kita mesti ya bareng-bareng lah, nggak bisa cuma hanya. Bukan apa, gue percaya karma, lu gituin gue aja nggak masalah. Ke depan lu punya perusahaan digituin sama karyawan lu sendiri, nggak masalah kok. Roda berputar bos. Ya kecuali kalau lu mau jadi di bawah terus seumur hidup ya silakan, nggak usah nonton podcast ini. Ya kan? Tapi kalau lu mau jadi sukses, ya one day lu akan jadi atasan, lu jadi pemimpin. Ya siap-siap aja, lu digituin sama orang yang dulu lu pernah gituin orang, gitu kan. Jadi lu sebenarnya tuh ya kita lah ya, kita tuh sebagai business owner juga kadang-kadang untuk melepas juga kayaknya Itu berat. gimana, itu berat Itu ya. berat banget. Tapi Jujur sebenarnya aja. walaupun lo lepas, sistemnya akan berjalan sebenarnya. Nah, gua sebenarnya ketika sebelum gua mulai lepas ke kan ini kalau sekarang kan gua udah fully Charles tuh udah department dia lah. Basically kan gua udah nggak interfere dia kayak tadi pagi meeting segala macam. Gua nggak ikutan. Oke. Basically kalau bukannya rapat secara shareholder atau rapat secara management, kalau udah day to day-nya I trust him already. Ya. Gitu loh. Ya kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang lebih strategik, yang lebih perlu attention gua akan turun untuk gua meng-explain atau membantu yang mungkin yang lebih ke thinkingnya ya. Tapi gua nggak akan ini kurang ke kanan nih, kurang ke kiri nih. Itu udah bukan tugas gua, Bos. Iya. Kalau gua masih sebagai ya atasan mereka dan gue ngurusin seperti makro, micro kayak gini, kita nggak akan kemana-mana. You get what I mean? So my job sebagai kapten adalah ya gue mesti lihat peluang lagi apa nih yang gue mesti, how do we move the ship, right? Tapi di dalam kapal itu pasti kan punya kru. Ya kru ini pasti ada engine roomnya, ada yang di bagian kitchen, ada yang di bagian apapun ya, gitu kan, bagian pembersihan kayak apa, ya, mesti ada krunya, nggak bisa jalan sendiri. Bukan kapten enaknya di atas doang ya. Ya giliran kapal itu tenggelam, emang kaptennya yang lari duluan, Betul. right? Kan ada istilah kan, the captain will sink with the ship. Leader is last. Ya either it last, gitu loh. Iya, di sini lu juga mengenalkan nih barusan kayak role clarity-nya tuh apa tuh biasanya setiap pekerjaan. Kalau lu nggak mungkin tuh mengerjakan role-nya orang lain gitu ya. Balik lagi, kalau misalkan sekarang walaupun dengan adanya lu, sistemnya sudah berjalan bro. Cuman kan biasanya kok mungkin Dozers juga mungkin punya pertanyaan yang sama. Jadi peran utama tuh untuk bisnis apapun bisnis lah ya, role-nya tuh berarti ada apa aja? Tadi project manager udah ada, operation pasti ada. Oh ya ada, operation ada. Harus ada manajernya nggak juga? Ada manajernya. Ada manajer. Jadi kalau misalkan sekarang nih divisi gue sih sebenarnya agak gampang-gampang aja ya. Biasanya kita ada Malah yang sederhana kayak gitu lebih gampang. Kita ada management team. Management. Jadi management team itu adalah langsung dari gue ke bawah. Oke. Jadi satu tingkat di bawah gue. Oke. Nah ini orang-orang yang di sini maupun dari marketing director, dari COO, CEO, CEO kan gue ya, sama CFO dan ya mungkin ya ini yang gue pegang erat. Jadi satu tali ke bawah. Gitu Oke. loh. Oh sama satu lagi ini apa ya? Finance. Aduh namanya apa? Bukan. Yang project manager kemarin apa namanya? Pokoknya tingkat dia tuh udah head lah, head project manager. Oh dia tuh di head, Di headnya. bukan? Oke. Nah, gue pegang di sininya. Gitu loh. So itu yang gue kemarin belajar dari ya beberapa HR yang gue ngobrol kan kita juga pakai HR cuma kita outsource. Outsourcing. Nah, HR ini sebenarnya yang lebih yang training gue sih. Karena kenapa? Ya kalau dari sisi gue kalau atasnya bagus, bawahnya bagus bro. Kalau menurut HR, ya kan. Jadi ya di sini yang gue sebenarnya ya menjadi contoh ke bawahnya. Kan. Jadi kalau dari sisi gue yang di training bukan anak karyawan gue, yang di training gue sebagai pemimpin perusahaan. Dan lu akan nurture lagi ke. Gue akan nurture lagi ke bawah. Ya ini sih memang mungkin HR berbeda-beda aja, jangan di komen ya. Itu kan perusahaan orang yang berbeda-beda caranya. Cuma cara yang gue suka, gue daripada cari HR ngedidik anak karyawan, gue mendingan cari HR mendidik gue, supaya gue yang bisa terapin untuk menyinarkan. Karena lu yang lebih mengenal perusahaannya. Iya. Oke. Because kadang orang bilang ya, kalau bosnya marah-marah, anak buahnya juga ikut marah-marah. Kalau bosnya gimana ya, pelit, anak buahnya pelit. Ya nggak tahu ya, kayak more like. Tapi balik lagi kayak inilah, ya kayak bapak anak gitu ya. Anak pasti ngeliatin bapaknya ya. Iya. Jadi yang dikonsultasikan bukan anak ya, kan bapaknya. Gue nggak masalah. Mungkin ya gue mungkin pas ketika HR gue yang masalah aja, mungkin I don't know. Tapi gue terima.
gitu. I think I like it gitu kan. Jadi dari sini gue belajar banyak dari HR-nya. Memang ini course yang gue bayar per bulan gitu kan. Bukan course sih, kayak lebih kayak ini ya, konsultan ya. Konsultan. Jadi dia lebih kasih gue bahan, bagaimana gue memikir sebagai CEO, bagaimana gue memikir sebagai pemimpin, bagaimana gue nge-manage tim ke bawahnya. Nah itu banyak yang gue curcol atau misalnya gue pelajarin dari si HR ini. Lumayan mahal bro. Gitu. Karena kan dia per orang gitu kan. Ya dia pernah menawarkan satu tim, gue nggak sanggup bayarnya. Kemahalan. Sebulannya kayaknya ini omset gue udah habis. Gitu kan. Jadi gue train ke gue doang. Jadi dari sisi gue turun ke bawah. Jadi andai kata jadi dari gue ke partner gue, let's say kayak misalkan dari bagian kayak Charles kan bagian creative director. Jadi gue langsung ke gue. Art director kadang-kadang masing, karena art director gue udah lama. Art director tuh udah di bawahnya lo langsung. Well, creative director tuh sebenarnya di bawah art director. Right. Tapi kadang-kadang gue masih kontak ke dia juga. Karena kadang-kadang si creative director gue kan kadang juga sibuk. So ya tangan kanan dia kan art directornya, gue ngomong sama mereka. Nah kalau di situ ada CFO yang bagian keuangan. Jadi gue nggak ngomong lagi tuh ke bagian yang lain-lain ke bawah. Itu urusan ya CFO, ya kan. Jadi gue ya kalau gue tegur dia. Gue nggak tegur ke kaki-kakinya. Itu nggak urusan. Gue I don't want to care. Gitu loh. Karena gue udah boleh bilang memutuskan koneksi itulah. Why? Jadi nggak banyak mulut. Bener. Ya, jadi nggak banyak kayak drama-drama yang lain-lain gitu loh. Ya itu anak buah lu take care. Lu nggak suka, lu training. Lu nggak suka, lu replace, ya urusan lu. Nah itu gue udah kasih tongkat-tongkat komandonya ke mereka. Ya kayak tim desain nih, jangan ngeluh ke gue bro. Oh si Anu nggak bisa, si ini nggak bisa. I don't care. It's your team. Gitu loh. Ya for you training lah. Kalau nggak bisa lu training, kalau nggak bisa lagi lu training ulang. Kalau dia udah bisa mulai jalan, lu mentoring. Kalau dia ada masalah-masalah keluarga, masalah kehidupan dia, masalah kestabilan, ya mentalitinya dia, ya lu konseling dia. Gitu loh. Ya terakhir kalau misalnya nggak bisa nih 4 lu cara nggak bisa, ya lu replace lah. Gitu loh. Lu cari ulang lagi. Iya. Nah itu sih kalau dari sisi gue. Jadi jangan balik lagi deh ke gue deh si Anu begini si ini segini. You face it, this your team. Kan udah ada sistem juga. Udah ada sistem. Nah itu sistem. Jadi just cut off the drama queen gitu loh. Maksudnya kalau drama kayak gini kan kita nggak akan jalan. Benar. Gitu loh. Iya drama, assuming, macam-macam. Assuming enggak. Jadi langsung. Jadi misalkan kalau gue di grup di chat nih, kadang-kadang gue kan ada di chat di klien-klien gini. Ada yang nggak apa-apa, gue nggak tegur orangnya langsung. Gue tegur ke kepalanya. Bro, pantau. Bro, ini gimana nih? Bro, lu belum baca. Nah, ya, jadi gue langsung ke dia aja. Dia langsung tegur-tegur di bawahnya. So that's how I directive-nya ya. Nah, dari layer kedua gue ini, gue juga sama. Gue minta dia nurture lagi. Paling dikit dua orang deh yang lu pegang. Nah, supaya nanti bisa kaki lagi jadi kayak akar. Gitu loh. Karena kalau misalnya lu mau punya ada ribuan orang di bawah lu nggak bisa punya waktu untuk ketemu 1.000 orang di dalam sebulan. Ya kalau lu bagi deh matematika bisa nggak? Nggak bisa bro. Gitu loh. Gue di satu saat kayak misalkan di tahun-tahun kemarin, gue punya karyawan yang datang masuk ke kantornya, gue nggak kenal dia. Gitu loh. Ya saking ya kita hiring ya, growing ya. Gue nggak kenal dia. Apa tugas gue mesti mengenal dia? Nggak tentu juga sih. Why? People come and go bro. 17 tahun yang pernah kerja di sini, yang pernah keluar. Ada yang kalau yang bagus gue berkesan gue inget, banyak yang gue nggak inget. So why do I care untuk memasukkan mini memory otak gue? Gitu, you got what I mean? Ya kita mesti look forward sih. Menurut gue itu sih. Gitu loh. Jadi buang tuh baper-baper, buang tuh waktu-waktu yang salah dia, salah ini. No, kita productivity yang gue mau dari laporan adalah hasil lu apa. That's it. Kata-kata itu doang kok bro. Jadi sebenarnya kalau misalkan lu membangun sebuah sistem yang bisa berjalan sendiri, berarti itu adalah hasil bro. Kalau gue kalau banyak orang tuh berbeda-beda. Kalau gue lihat hasil bro. Iya. Gue nggak mau peduli kayak gini lah ya. Gue sering cerita ke tim gue. Lu beli minuman di Gojek, tiba-tiba si Gojek yang nganter minuman lu tabrakan. Lu peduli nggak? Ya kalau lu sok mulia pasti iya saya peduli lah. Ya lu kok peduli, lu yang kesana lu nganterin aja ke rumah sakit. Lu kan mulia kan. Right? Sekalian. Right. Tapi kebanyakan orang kan, saya nggak mau tahu mas minuman saya mana. Nah, hasil kan. Gue nggak mau tahu lu bannya bocor kayak, lu salah jalan kayak, lu nggak punya uang bayar parkir kayak banyak alasan-alasan kayak gitu kadang-kadang tuh. Right. Tapi kalau dari kita, gue mau hasilnya aja. Bukan nggak manusiawi ya. Tapi I just want to see the result. Kalau memang kayak kemarin si Adit tabrakan, ya kita mengerti, bukan kita nggak peduli kayak robot, kita peduli, gitu loh. Tapi kan itu kan hal-hal yang dimana
ada kenyataannya bener gitu loh bro. Iya. Bukan cuma hanya direkayasa. Dan zaman sekarang kan orang, iya pak sakit, kemarin berak-berak, ada surat dokternya, nggak ada buktinya bro. Right? Ntar dipotong, marah. Gitu loh bro. Iya. I don't care anymore. But for me it's like result aja. Lu mau Iya, sakit perut tiap hari kek, lu mau sakit kepala tiap hari kek, lu nggak bisa jalan ke kantor kek, gue bayar lu, hasil gue mana? Gitu aja. Yes. Gitu loh. Jadi tapi sebenarnya gini bro, gue ngeliat lu result oriented ya. Tapi lu tuh juga menemani proses. Yes, kalau gue memang suka membimbing. Betul. Right. Tapi Gue sekarang sering ngeliat soalnya. thank you. Tapi gue sekarang udah jarang. Gue langsung karena udah ada Charles. Gue nggak mau ngelengkain dia. Gitu. Sebagai creative director gue nggak mau ngelengkain dia. Betul. Jadi saya ilmu yang gue ada gue kasih ke dia supaya dia yang bisa kasih ke bawah. Turunkan ke bawahnya. Right. Kalau gue ngelengkain dia terus, ya lama-lama orang lihat gue nggak lihat dia dong. Benar. Nah itu yang gue belajar dari CHR ini sih. Oke. You trust that guy, you let that guy do the work. Gitu. Iya, Bukan gue jahat atau membebani dia. Padahal lu juga belajar sebenarnya. Gue juga belajar. Untuk let it go-nya gitu. Let it go ke dia dan gue bisa percaya sama orang itu. Betul. Right. Kalau misalkan apa yang gue ngomong A ke dia dan dia A ke situ dapatnya A, berarti kan message gue bagus. Nah kalau ketika itu tidak, itu ya gue mesti ngomong sama dia, bro, kemarin itu masuk gue A loh. Oke, lu coba nggak sampaikan lagi deh ke sana. Nah jadi ini mesti benang merahnya mesti kayak air tuh mesti jatuhnya dengan baik bro. Kalau ada yang tersendat itu lu mesti lu take care. Iya. Gitu loh. Gitu sih. I see. Berarti kalau misalkan build the system, Dozer sudah tahu tuh dari awal, dari seed sampai akhirnya masuk ke dari seed terus belum gardener tuh ya, langsung good garden dulu ya. Ya itu tadi mindset seed, good garden, lalu the gardener. Itu awalnya pas kamu masuk ke dalam sebuah daily-nya. Lalu sebelum masuk kliennya udah ada kita research dulu, ya kan. Terus kedua ada, gue selalu lupa envision yang kalau dari kata ini concepting, lalu ada realization, production, lalu ada marketing. Pas kita masuk ke dalam core-nya, daily-nya itu ada lagi. Jadi system by system, tapi ada banyak tuh ya sistemnya. Mungkin Dozer harus mencatat tuh berapa kali. Mungkin dari tim kreatif juga bisa kasih lihat ininya ya. Turunan kreatif. Turunan betul. Jadi misalkan dari lu ke second layer lu, second layer lu juga lu mesti ajarin bagaimana bisa ada sistemnya lagi ke bawahnya. Iya, Kenapa? Kerjaan bisa berhasil nggak berhasil itu adalah bagaimana lu mengenal tim lu. Mengenal tim bukan artinya lu mesti pacarin ya. Benar. Salah kaprah loh. Gue pernah gue kenalin dulu akhirnya jadian. Ya maksudnya adalah mengenal. Karena lu bisa tahu kemampuan dia, emosional dia, dan juga skill-skill. Orang itu belajar terus. Iya kayak si supervisor ini kan. Supervisor lu kan udah langsung, oh ini bagus kesini gitu. Betul. Ya. Nah berarti Mario sudah di dalam sistem yang memang sudah berjalan. Betul. Dan we need you guys to adjust, customize di sana di. Kalau gue saranin ya, kalau dengan tim yang lu kerja bareng. Saran bro. Gimana? Saran gue adalah spend paling dikit 2 jam 3 jam per minggu dengan orang yang lu didik. Ngopi kek, ngobrol kek, duduk kek, have fun. Paling dikit loh, sehari 2 jam paling dikit. Gitu loh. Karena kenapa? Itu akan membangun loyalitas, maka membangun apa yang dia lagi yang lagi dialami. Karena itu penting banget. Ya kita kalau online segala macam nggak kebaca bro. Yang buat gue ya, mungkin ada orang yang jago, tapi kalau buat gue lebih suka ketemu tatap muka. Hey bro, how are you man? Kemarin gimana? Ya talk about things, talk about apa keresahan dia, apa kepusingan dia, apa dia ada masalah di mana, apa dia lagi seneng di mana, dia lagi ngapain. Gue kayak Charles, gue sering ya ngobrol. Tapi biarpun kadang-kadang gue gak ketemu tiap hari. Iya. But let me tell you, I call him. Ya 2-3 hari gue telepon, bro, gimana lo bro? Right? Gue telepon, Gaby gue sering telepon. Gitu loh. Karena Gaby memang langsung direct ke gue kan, marketing dan segala macam ini, langsung direct ke gue. Ya Christian ya udah pasti lah ya ketemu tiap hari gue. Gitu. So I always have a good relationship. Ya sama lu juga sama kan, gue juga, hey bro ngapain lu bro? Biarpun kadang-kadang cuma banjol-banjol doang sih. Ya kita seringnya tebak-tebakan. Iya, tapi gue bisa tahu, oh ini si Juno lagi sibuk nih, si Juno lagi kenapa nih. I can sense it. Sensitivity terhadap leader itu mesti ada kepada tim lu. Jangan sampai tim lu gak punya sensitivity, satu hari dia cuma bilang, ya pak maaf pak aku resign pak. Hatiku aku gak di sini. Itu udah susah banget. Ketika itu menjadi dingin, lu susah banget pecahin di kedinginan itu. Dan lu akan hilang orang itu. Gitu loh.
Jadi hubungan mesti dibangun time to time. Jadi nggak cuma bilang karena lu pegang gaji gua kan lu mestinya ya lu yang nyari gua dong. Enggak, bro. Ini mesti dua arah lah, kayak ya relationship ya, hubungan ya. Mesti dua arah. Ini sama Glenn juga nih mesti sering-sering nih, bro. Apa kabar, bro? Kapan menikah lagi, bro? Gitu. Menikah lagi ya salah. Bukan. Yeah. Oke, itu tadi saran yang sangat bagus. Ada saran buat ini nggak, bro? Buat sistem, bro. Kan berbeda perusahaan, beda sistem sebenarnya. Wah, copot pasang, bro, sistem, bro. Oke. Kayak Lego. Ini nggak bisa ada sistem. Tiap tim maksudnya gue batch nih udah batch gak tau keberapa ya. Dari awal kita the first. Ada nggak batch ke 100? Gak sampai. Kita mungkin ini batch ke-7 apa batch ke-8 ya. Oke. Dengan pergantian kapten, pergantian tim. Ini ke batch ke-8 selama 17 tahun sih. Oke. Oh dulu awalnya tuh gue kurang lebih tim yang awal itu cukup lama sih. Mereka tuh 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Rata-rata sih kalau misalkan yang beneran hatinya bagus di Rubikub lama. Gue ada yang masih kerja sama gue tuh udah berapa? 12 tahun. 12 tahun ya. Irfan gitu udah lama banget. Gitu loh. Iya, Banyak kan sih kalau mereka jalani tertib sehat dengan baik, rata-rata lama sih. Oke. Gitu loh. Cuma kalau kadang-kadang yang kutu loncat itu ya ada aja sih, memang ya I don't blame them ya, itu hak orang ya. Iya. Itu bukan, Pasti ada aja lah. I'm nobody to judge them. Iya. Gitu loh. Tapi Dozers balik lagi, Mario tadi sempat bilang di sebuah sistem lo nggak bisa kaku, jadi lo harus copot ganti cepet, pasang sistem baru lagi. If it works, gunakan sebaik mungkin gitu, dan jelaskan juga role-nya juga kepada anak-anak seperti apa role-nya gitu ya. Jadi untuk pernyataan tentang can your business runs without you? Yes, tapi bukan berarti lo meninggalkan. Kalau itu pesan. Enggak. Take that away from your mind, bro. Banyak orang tuh yang pikir, kalau gue punya bisnis gampang lah, gue cari orang, gue kasih uangnya, dia jalani buat lu. Lah, kalau segampang itu sebenarnya banyak orang yang kaya, bro. Right? Kalau bisnis segitu gampang banyak orang yang kaya. Benar. Right? Tapi kalau dari sisi gue adalah lu tetap mesti ada nurturing. Lu nggak ada pohon atau tanaman di dunia ini tuh lu diemin ya, kecuali ya yang jelek-jelek yang keluar ya. Apa sih namanya, weeds ya? Weeds, yang keluar weeds yang akan mematikan yang barang-barang yang bagus. Weeds. Ya bukan ya apa sih, pokoknya apa? Itulah pokoknya yang apa sih, fungus ya, whatever it is ya. Pokoknya yang bukan tanaman yang lu mau deh. Iya. Apa itu bahasa Indonesia, gue lupa. Yes, tahu. Apa sih ya namanya kalau kayak pohon-pohon kan yang kita cabutin tuh. Kalau yang kurang bagus. Bukan, kalau bunga kan bagus. Kayak misalkan kayak lu ada panen nih. Iya, apa sih namanya, kok bisa lupa ya? Itulah pokoknya. Belalang lah, whatever you call it lah. Dibuang. Itu mesti dibuang. Ya whatever you call it lah. I don't know what it said. Lu kenapa tiba-tiba jadi belalang? Belalang masuk kantor. Belalang masuk kantor Nggak belalang lah. Apalah. Whatever jadi belalang. Kan belalang juga ada di tanaman, bro. Iya. Suruh pergi gitu. Suruh pergi aja, kasih uang sana pergi. Oke. Ya udah, ya itu sih maksud gua, ya mesti itu buang jauh-jauh lah ya pokoknya. Iya, memang ada pohon yang lu nggak gitu ada attention dia numbuh. Tapi kalau yang banyakan pohon-pohon yang cantik-cantik itu perlu attention. Gitu loh. Ya kan bunga ya lu mesti rawat gitu loh. Lu mesti taruh di matahari yang pas. Ya kemanasan dia mati, kedinginan dia mati. Gitu loh, kebanyakan air dia mati. Ya tapi ketika lu bisa rawat dengan baik, ya sebagai gardenernya tadi kan gue bilang gardener kan, gardener itu lu loh, sebagai leader itu lu gardenernya, gitu loh, yang lu melatih gardener lain lagi, gitu kan, ya sehingga ya lahan lu jadi tambah besar. Gitu. Kalau nggak ya lu akan sepetak-petak ini aja tanaman lu. That's right. Gitu loh. So Dozers tadi itu balik lagi how to build system in your company. Ya, balik lagi dari kita tidak ada yang mencantumkan lo harus bikin sistem yang seperti ini gitu, atau mengikuti sistem yang tadi Mario udah sempat bilang gitu. Enggak, perusahaan kalian adalah perusahaan kalian tahu what yang it's best ya buat your company. Jalankanlah sistem kalian sendiri. Betul. Oke. Awesome. Untuk hari ini terima kasih banyak, Happy Father's Day sekali lagi. Terus bekerja keras. Sampai ketemu lagi di next episode. Saya Junior Sumantri. Dengan saya Mario Utama. Sampai ketemu lagi di Dose Creative Dose Channel. out. Dose out. Thank you.